Zulfi Idris. Zulfiris. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngobrol bareng. Tadi sudah diperkenalkan, my name is Zulfikri Al-Mutawadli and I'm from Cimahi, but I teach in Subang. Kita akan membahas nih kelebihan akun belajar dan tips dan triknya yang saya lakukan terhadap akun belajar ini, gitu ya. Ini best practice saja yang saya lakukan di akun belajar ini. Karena memang kenapa ini penting? Yang pertama dan yang paling disukai orang Indonesia adalah ini gratis. Jadi akun belajar ini gratis. Kalau teman-teman sekalian memang masuk Dapodik itu diberikan gratis oleh Kemdikbud, ini yang paling disenangi orang-orang Indonesia gitu ya. Ini sangat gratis, tetapi fiturnya banyak. Oh, Bu Nenden belum nih. Oke, nanti kita akan bahas cara pengaktifannya ya yang belum. Dan yang kedua, fiturnya banyak, udah mah gratis, fiturnya banyak gitu kan. Makanya sayang banget kalau tidak digunakan untuk pekerjaan di keguruan gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, maka kemarin kita membahas tentang AKM, tentang bagaimana ada literasi numerasi, literasi numerik ya, ada literasi teks dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan akun belajar ini karena belajar.id ini masuk ke tataran teknologi pendidikan. Bagaimana teknologi ini bisa memudahkan guru dalam mengajar. Oke, saya akan share screen dulu. Terlihat ini share screen saya? Bapak Ibu? Apakah terlihat screen-nya? Iya, ada, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Oke, ini screen-nya ya. Jadi dengan adanya pandemi, kita kan sering bertanya nih dulu ketika sebelum pandemi, wah saya takut nih teknologi menggantikan guru. Wah, bagaimana nih kalau nanti profesi guru itu punah ketika ada teknologi? Karena banyak sekali profesi yang punah dengan adanya teknologi. Profesi contoh misalnya banyak yang digantikan oleh mesin, misalnya seperti penjual kasir misalnya ya, bisa digantikan oleh penjual otomatis yang kaleng itu ya, atau misalnya orang yang mengangkat barang itu bisa digantikan oleh mobil. Nah, jadi banyak sekali profesi-profesi yang dulu ada tapi sekarang hilang karena adanya teknologi, karena adanya mesin. Nah, mesin masuk teknologi ya, dengan adanya teknologi. Nah, sampai guru pun sama resahnya. Wah, ini jangan-jangan guru juga bisa hilang nih profesi guru gitu kan sebelum pandemi. Tetapi sama Allah luar biasa ya, sama Allah diberikan pandemi, dan hikmah dari pandemi adalah dengan pandemi itu hanya memperjelas peran guru dalam pendidikan, bahwa mereka tidak tergantikan oleh teknologi. Apa nih satu contohnya? Ketika berarti kalau misalnya ada teknologi ya udah nggak ada guru. Nah, sekarang kan udah terjadi itu. Dengan adanya teknologi tidak ada tatap muka dengan guru. Apa yang terjadi? Anak-anak tidak bisa belajar dengan maksimal gitu kan. Banyak sekali anak-anak yang tidak bisa menyerap ilmu dengan baik. Kenapa? Ya karena memang guru tidak tergantikan. Tidak tergantikan dengan teknologi ya. Ini yang mau chatting silahkan ya, misalnya setuju mau komen boleh ya, di komen aja di chat gitu ya, atau misalnya ada pertanyaan langsung misalnya yang ini yang bisa dijawab, saya akan jawab. Jadi seperti itu. Jadi teknologi itu tidak bisa menggantikan peran guru dalam pendidikan. Contohnya ginilah, kenapa guru tidak bisa
digantikan oleh teknologi. Ada sesuatu yang tidak dimiliki teknologi dan itu hanya dimiliki oleh guru. Apa itu? Contoh, ini kita pakai analogi ya. Misalnya, Anda punya teman nih, teman akrab. Katakanlah Anda diberi kesempatan untuk pergi ke suatu daerah terpencil, tidak ada teman, tetapi Anda diberi seorang robot yang mirip dengan manusia dengan artificial intelligence. Maksudnya kayak asisten Google lah gitu ya, asisten Google. Hey Google, oke Google misalnya, kasih lelucon dong. Itu bisa tuh Google kasih lelucon gitu kan, kasih apakah kamu wanita laki-laki, bisa ngejawab gitu ya, bisa ngejawab. Tapi tetap dalam berinteraksi sosial pasti ada yang kurang. Apa itu? Ada yang mau ngasih komentar, apa nih yang kurang kira-kira? Boleh pakai chat, boleh pakai suara. Kira-kira apa nih yang kurang kalau seandainya teknologi menggantikan guru? Kalau lagi fokus ke yang lain sepertinya ya. Apa yang kurang kira-kira Bapak Ibu? Kalau teknologi menggantikan guru, something missing. Oke, tidak ada pendidikan budi pekertinya, pembiasaan perhatian ke siswa, human touch, perasaan. Oke, betul semuanya. Sangat betul. Jadi ketika teknologi menggantikan, itu ada sesuatu yang hilang, apa? Jiwa. Jiwa, hanya manusia yang memiliki jiwa. Dan jiwa itu menghasilkan ikatan. Ketika seseorang dididik bukan oleh manusia, berarti dia tidak akan mengerti bagaimana menjadi seorang manusia. Gitu. Kalau dididik oleh mesin, ya berarti dia akan mempunyai perasaan seperti mesin, karena tidak ada tadi human touch, tidak ada perasaan, tidak ada perhatian, tidak ada budi pekerti. Bagaimana, mirip kayak seperti ini analogi yang lain ya. Singa diasuh oleh domba, ya dia tidak akan menjadi singa, dia akan menjadi domba, gitu kan. Ada cerita ketika singa diasuh oleh domba, dia hanya bisa mengembek, bukan mengaum. Nah, sama seperti manusia. Ketika manusia dididik oleh teknologi, dia tidak akan bisa menjadi seperti manusia, karena manusia hanya bisa dididik oleh manusia. Lalu apa peran teknologi? Teknologi ada untuk memudahkan guru mengajar, bukan menggantikan guru dalam mengajar. Loh, Pak, kan ada tuh ruang guru, itu kan menggantikan guru mengajar. Oke, ruang guru hanya menggantikan materi ajar, bukan menggantikan pengajaran. Tetap walaupun dia pintar, tidak ada human touch-nya, tidak ada life skill-nya, life skill dalam belajar. Jadi itu hanya menjadi alat untuk memudahkan siswa mendapatkan materi. Kan bukan hanya ruang guru ya, ada YouTube, ada Zenius, semuanya juga bisa. Tetapi tetap tidak ada hal yang memang dimiliki oleh manusia tadi, human touch, budi pekerti, jiwa, ikatan, itu tidak ada di sana. Hanya pintar saja tanpa tahu bagaimana menjadi manusia. Karena kita kan belajar bukan untuk menjadi tahu bagaimana menjawab soal kan. Kita belajar, kita mendapatkan pendidikan, kita mendidik bukan menjadikan siswa sebagai orang yang pintar menjawab soal, dikasih soal, tapi kita mendidik bagaimana menjadikan siswa kita menjadi orang yang baik. Siswa kita bisa masuk ke kehidupan mereka, bisa bermasyarakat. Nah, itu yang menjadi tujuan pendidikan. Nah, teknologi tidak bisa membuat seperti itu, gitu kan. Makanya ada untuk memudahkan guru mengajar, bukan menggantikan. Nah, hubungannya dengan AKM apa? Hubungannya dengan AKM, kalau dianalogikan, maksudnya saya pakai analogi biar kita lebih mudah untuk ini ya, lebih mudah memahaminya. Ini saling berhubungan antara AKM dengan teknologi, dengan akun belajar.id ini. AKM, nah kenapa sih AKM? Mungkin kalau kemarin sudah dibahas ya, kenapa harus AKM.
Karena banyak siswa yang dia tuh pintar, tapi tidak bisa menggunakan kepintarannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka AKM itu adalah induk dari segala pengetahuan atau alat ya. Bagaimana menggunakan pengetahuan yang dia miliki itu ada di AKM gitu ya. Bagaimana menggunakan literasi, bagaimana menggunakan memahami sebuah paragraf, bagaimana dia menggunakan paragraf itu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang memang jarang diajarkan di sekolah. Yang diajarkan di sekolah adalah bagaimana paham saja, bagaimana sampai ke tahap C3 lah, tidak sampai mengaplikasikan, apalagi menganalisis, apalagi mengkreasikan gitu. Di C6 tuh belum sampai ke sana. Nah, ini berhubungan juga, semuanya saling berhubungan. Dari mulai HOTS gitu kan, dari mulai tingkatan-tingkatan C1 sampai C6, kemudian masuk ke AKM, itu saling berhubungan, termasuk dengan teknologi. Ini semua saling berhubungan. Apa hubungannya? Kita analogikan seperti ini. Nah, AKM ibarat lensa kacamata agar mata mampu membaca sebuah tulisan. Sedangkan teknologi ibarat frame kacamata, ya frame kacamata untuk ini ya, agar menyangkutkan ke telinga, yang memudahkan menggunakan kacamata. Kata kuncinya 2. AKM itu mampu, misalnya burem nih, tulisan burem. Kalau nggak pakai kacamata burem. Tapi kalau pakai lensa kacamata, itu dia bisa membaca, nggak burem lagi. Artinya apa? Sesuatu yang tidak bisa dia lakukan, dengan lensa itu dia bisa melakukannya. AKM seperti itu. Asalnya dia tidak bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, dengan AKM ini dia bisa menggunakan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mampu, dari aslinya dia tidak mampu menjadi mampu. Nah, itu lensa. Contoh misalnya, Pak, bisa nggak kalau misalnya kacamata tanpa frame? Bisa kan? Misal lensa, saya mau -1, ambil aja lensa -1 tanpa frame, diginikan. Bisa baca? Bisa. Tapi kan akan ribet gitu kan, kalau nggak ada frame tuh dikit-dikit harus dipegangin gitu kan, harus dipegangin, itu akan sulit gitu, akan sulit dan memang ribet sekali. Nah, makanya ada frame. Dengan frame kacamata ini memudahkan seseorang untuk bisa membaca. Yang harusnya dipegangin tanpa frame sama tangan gitu ya, pegel gitu, dikit-dikit pegang. Kalau yang zaman dulu mungkin inget ya, kalau di film-film zaman dulu itu frame-nya tuh bukan ngait ke telinga tapi digantungkan dan ada bulat di sini gitu ya, bulat di sini dikaitkan ke rongga mata di sini. Nah, akhirnya kan adanya teknologi, dibuatlah kacamata yang sekarang, yaitu kacamata yang diikatkan ke telinga sehingga dia bisa langsung tek gitu ya. Nah, ini kan memudahkan nih. Kalau misalnya tanpa frame kita harus dipegangin, tapi dengan adanya frame tek langsung masuk gitu kan, langsung tidak jatuh. Nah, itulah peran dari teknologi. Nah, kira-kira paham nih analoginya? Kalau yang tidak paham, chatting aja ya. Silakan di chat yang tidak paham. Jadi seperti itu. Nah, jadi dengan adanya AKM di workshop sekarang, ditambah dengan teknologi, ini akan memudahkan kita sebagai pengajar. Memudahkan kita mengajar, memudahkan meneruskan generasi-generasi penerus agar mereka bisa hidup di masanya. Walaupun dikatakan bahwa menurut Umar bin Khattab, didiklah anak-anakmu tidak sesuai dengan zamanmu, karena zaman itu berubah. Maka didiklah bukan agar dia mampu untuk hidup di zaman kita, tapi mampu hidup di zaman mereka. Zaman mereka apa? Banyak informasi. Kalau zaman kita dulu, guru-guru ya 90-an lah ya, kalau mau informasi kan gimana? Susah, harus ke perpus, jalan kaki gitu ya, harus nyari bukunya di lemari, harus dibuka halamannya, gitu kan. Kebayang itu proses untuk mendapatkan satu informasi itu perlu upaya yang sangat. Bahkan dulu diriwayatkan seseorang, kalau nggak salah Imam Bukhari ya, untuk mendapatkan satu hadis dari seseorang itu harus menggunakan menjadi perjalanan yang sangat jauh, berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu hadis. Bagaimana sulitnya? Maka
Ketika zaman dulu apa yang harus diasah? Tahan bantingnya gitu. Tahan bantingnya agar mereka bisa tahan banting. Tetapi sekarang berbeda. Di zaman sekarang yang menjadi masalah adalah bukan kekurangan informasi, tapi terlalu banyak informasi. Mau apa-apa mau semuanya terlalu banyak informasi, bahkan bukan hanya dalam tulisan tapi juga dalam video. Pernah ngerasa nggak ketika kita nonton YouTube kok apa yang kita senangi ada di beranda? Ketika ngeklik satu materi itu setelah video-video setelahnya itu tentang materi itu semuanya ada. Nah, itulah tadi. Kadang kita tidak bisa memilih mana yang penting untuk kita dan mana yang menarik untuk kita. Mana yang kita inginkan atau mana yang kita butuhkan. Dan itu memang by design oleh YouTube, itu pakai algoritma gitu kan. Dan skill sekarang adalah bagaimana kita milih informasi dan mengelola informasi yang kita dapat. Guru bukan lagi membahas bagaimana memberikan materi, tapi guru membahas bagaimana agar siswa dapat mengelola materi yang dia dapat. Kalau ngasih materi mah gampang, siswa kalau HP canggih tinggal oke Google, ibu kota negara, misalnya geografi ya, ibu kota negara A, udah langsung keluar. Rumus A langsung keluar, tapi bagaimana dia mengelola informasi itu. Nah, inilah yang menjadi perhatian dari Kemdikbud dan muncullah tadi asesmen kompetensi minimal dari skill tadi, seperti itu. Ini kita bangun mindset dulu ya, sebelum kita membahas tentang akun belajar.id. Oke, ini 9.46, 5 menit lagi. 5 menit lagi mungkin ada pertanyaan dulu untuk sesi 1. Kita setelah ini istirahat 5 menit dan kita akan lanjut ke pembahasan tentang akun belajar.id. Silakan ada pertanyaan dulu. Boleh via suara atau via chat. Atau mau sharing mungkin silakan. Oh iya Pak, saya merasakan seperti itu, ini boleh gitu. Curcol juga boleh, misalnya ada yang mau curcol. Ajul? Ya, siap Ibu. Mangga? Iya. Alhamdulillah ya Pak Jul, dengan kemajuan teknologi sekarang itu ya sangat memudahkan sebenarnya. Namun ya bagi saya pribadi, mungkin yang sudah ya 2 tahun 3 tahun lagi pensiun, itu ada kendala-kendala yang memang secara alamiah, naturally ya nggak bisa dihindari gitu. Salah satunya yang kekuatan tubuh itu nggak bisa sampai berjam-jam untuk menghadapi laptop gitu ya, atau juga mempelajari sesuatu hal dengan yang lebih cepat gitu. Jadi slow response for the IT or technology gitu ya. Dan ini kadang-kadang menimbulkan stres ya Pak Jo. Kesetresan yang kadang-kadang sangat luar biasa kalau bagi diri saya gitu ya. Saya ingin mengajar dengan yang sangat sempurna, ingin melayani siswa dengan yang sangat sempurna, namun kadang-kadang hambatan yang seperti itu. Kira-kiranya kiat-kiatnya bagaimana ya Pak Jul? Makasih. Sama-sama, terima kasih Bu. Oke. Ini yang juga dirasakan Bu oleh teman-teman saya di sini. Di yang baru ini memang kita tidak bisa memungkiri, dan mungkin saya pun akan seperti itu Bu ya, 30-40 tahun ke depan juga ketika pensiun mungkin akan masuk ke masa seperti itu. Dan memang itulah fitrah manusia itu, bahwa ketika memang sudah berumur, berusia, itu akan menurun kinerjanya, menurun kemampuannya, entah itu kemampuan belajar, kemampuan fisik, itu pasti dan memang itu fitrahnya akan menurun. Nah, kalau saya best practice-nya Bu ya di sini, jadi kita melihat potensi masing-masing Bu. Jadi kolaborasi kalau di sini itu, contoh misalnya dalam satu mapel itu, kalau di negeri kan biasanya banyak ya, satu mapel itu bisa 6 guru misalnya ya, 6 guru.
bahkan 7, 8 gitu, 8 guru satu mapel itu. Dan dalam satu mapel itu kan ada berbagai macam kemampuan, Bu, ada banyak potensi gitu ya yang berbeda-beda. Nah, biasanya memang jadi kemampuan dan keunggulan dari senior adalah kekuatan dalam materi. Jadi materi itu geus ngelotok gitu punya, karena sudah berpuluh-puluh tahun mengajar, otomatis materinya tuh sudah wah luar biasa lah. Nah, salah satu caranya bagaimana sinergi, Bu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Nah, jadi semua teknologi ini tidak sulit. Cuman yang menjadi sulit adalah memang kemampuan seseorang yang memang usianya sudah berumur itu kan pasti slow learner, sedangkan teknologi kan fast. Nah, maka diserahkanlah ke guru yang memang sedang fresh, Bu, untuk teknologi. Nah, yang materinya itu dibuatkan oleh yang sudah berpengalaman. Nah, jadi kalau contoh di sini kita tim teaching, Bu, namanya. Jadi tim teaching ini yang ngurus-ngurus teknologi itu yang guru-guru muda gitu ya, yang ngurus-ngurus teknologi, yang membuat Google Form-nya, yang membuat Google Classroom-nya, yang men-setting Google Meet-nya itu guru-guru muda. Tetapi nanti melengkapi yang guru-guru senior itu membuat materinya, membuat soal misalnya. Jadi kan akhirnya saling bagi-bagi tugas tuh, Bu. Yang buat soalnya yang dari senior, yang teknologinya dari junior. Akhirnya tetap siswa bisa masuk ke sana, siswa bisa terlayani gitu kan. Karena memang ya itu harus sinergi, dan adapun kadang memang itu sangat wajar, Bu, ketika kita ingin mencari kesempurnaan ya, ingin berbuat yang terbaik, dan itu luar biasa keinginan berbuat yang terbaik untuk siswa agar bisa mengajar maksimal itu luar biasa, dan itu patut diapresiasi lah, hebat gitu kan. Saya pun melihat guru-guru senior di sini yang 1 tahun lagi pensiun, 2 tahun lagi pensiun, belajar bagaimana buat Google Form gitu ya, formulir online walaupun pelan-pelan gitu, dan memang itu sangat wajar walaupun pelan-pelan. Tapi dari semangat itu saya bisa belajar, wah luar biasa gitu. Nah, walaupun tadi kita ingin membuat yang terbaik, tetap yang jadi pertanyaan kalau saya pribadi ya, Bu ya, yang menjadikan ini kita belajar filosofis, Bu. Ini memang agak, kalau misalnya kira-kira berat nanti tolong komen ya. Yang kertas bertemu, ini IPA nih, maaf nih, kertas bertemu dengan api, akibatnya apa? Boleh dijawab sama yang lain. Akibatnya apa, Bu? Terbakar. Ya, terbakar. Kertas bertemu dengan api, terbakar. Sebabnya kertas bertemu dengan api, akibatnya terbakar. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, itu kan sebab akibat nih. Nabi Ibrahim bertemu dengan api, apakah terbakar? Tidak. Tidak. Berarti kenapa berbeda? Nah, kita harus mempertanyakan nih, kenapa berbeda kalau ada kertas atau manusia normal bertemu dengan api dia terbakar, sekarang ada Nabi Ibrahim bertemu dengan api tidak terbakar. Nah, kita harus mempertanyakan nih, kenapa tidak terbakar? Kira apa nih? Gak rame nih. Ada yang punya jawaban, sudah punya bocoran, enggak? Ya, pengetahuan saya mah ya karena kuasa Allah aja. Kuasa Allah. Allah Betul, Ibu, memberikan betul. suatu perlindungan yang luar biasa. Betul, Begitu. kuasa Dan Allah. mungkin juga Nabi Ibrahim punya kekuatan yang bisa menangkal gitu. Salah satunya ya kuasa Allah. Kalau secara ilmiahnya saya kurang tahu, Pak. Sama, Bu, ini bukan ilmiah ya, kita pakai main filosofis, Bu. Jadi tadi sebab, akibat. Nah, yang menyebabkan sesuatu, akibatnya yang menentukan adalah Allah. Jadi ada sekat. Ini sebab, ini akibat, ini sekat. Sekatnya apa? Izin Allah. Usaha, hasil. Sekat. Usaha belum maksimal, hasil bisa maksimal tidak? Kira-kira. Ya, belum tentu, Pak.
Bisa atau tidak kira-kira? Hasilnya menurut kita belum maksimal, tapi nanti akibatnya bisa maksimal. Bisa, Pak. Bisa, Bu. Ingat Bisa. ada sekat. Oh, Kalau Allah mengizinkan, walaupun hasilnya belum maksimal, sarana tidak baik, teknologinya tidak ada, internetnya tidak ada, materinya itu aja, bisa nggak membuat seseorang siswa itu jadi orang sukses? ya bisa. Bisa. Ya. Bisa. Bisa, karena memang ada izin Allah di sana. Berapa banyak seseorang siswa yang dia itu dari daerah terpencil dengan segala keterbatasannya, dia bisa menjadi orang sukses. Nah, itu atas izin Allah. Jadi yang menentukan seseorang siswa itu pintar atau tidak bukan dari sarana, bukan dari usaha, tapi izin Allah. Makanya tadi bukan Ibu bilang tuh merasa belum maksimal, merasa masih banyak kekurangan. Selama niat kita mengajar adalah ikhlas, gitu kan? Selama niat kita mengajar ada niatan totalitas, walaupun yang kita lakukan merasa belum maksimal, tapi kita niatnya ingin membuat siswa itu baik, insya Allah, Bu. Karena yang menentukan seseorang sukses atau tidak bukan dari usaha kita, tapi dari niat dan doa. Makanya ada yang bilang bahwa seorang sukses itu bukan karena usaha, tapi memang karena izin Allah. Izin Allahnya dari mana? Ya bisa aja dari doa orang tua, doa guru, gitu. Kita masuk lagi ke tataran ini ya, filosofis ya. Jadi ketika kita merasa kecewa, selama kita memang niatnya ingin memperbaiki diri dan memang sama Allah tidak diizinkan untuk bisa lebih baik gitu ya. Kayak contoh teknologi, ya kan yang membuat tua siapa? Ya Allah gitu kan. Yang membuat kita menjadi slow learner siapa? Ya Allah. Selama kita memang berusaha untuk mengejar ketertinggalan walaupun tidak cepat, itu sudah dijadikan catatan oleh Allah, Bu. Dan mudah-mudahan kalau memang niat kita benar, Allah ridho, Allah mengizinkan siswa yang kita ajar menjadi orang sukses gitu. Jadi mudah-mudahan, Bu ya. Itu jangan overthinking, Bu. Kalau bahasa zaman sekarang tuh overthinking gitu tuh, Bu. Amin, amin, alhamdulillah. Hatur nuhun, hatur nuhun. Sami-sami, Ibu. Bangga yang lain, oh ini nih Bu Jua ya, fungsi teknologi untuk memudahkan bukan menggantikan, tapi peran guru sekarang tanpa menghitung teknologi akan menjadi hambatan dalam prosesnya. Human touch dan teknologi touch must be balanced dalam prosesnya, never ending learning for teachers. Ya, terima kasih Bu ya. Ya betul Bu, memang tadi teknologi dan peran guru, saya tidak mengurangi teknologi dan peran guru tadi gitu ya. Semuanya penting, bukan berarti kalau yang penting kan human touch, nggak usah belajar teknologi. Ada lagi, yang penting kan teknologi yang hebat, nggak perlu human touch. Nah, kita sering terjebak oleh, ini kita belajar bahasa deh, karena kita orang bahasa. Kita sering terjebak oleh kata dan, oleh kata atau. Kira-kira yang terbaik mana? Human touch atau teknologi? Kita terjebak oleh kata atau. Kenapa tidak kita ganti atau ini dengan dan? Kita bisa mengajar anak dengan human touch dan teknologi. Nah, jadi tadi pemahamannya yang barusan bukan mendiskreditkan, bukan menjelekkan satu dengan yang lainnya, tapi kita bisa mengcombine dari dua hal tadi, human touch dan juga teknologi. Tetap harus balance, betul sekali Bu. Bukan Bu Jua ya, Pak Wilman, ini maaf Pak Wilman. Di awalnya Bu Jua ya, Pak Wilman, siap.